نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safiyan haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali, yang menghadirkan kita bermajlis pada siang hari ini,
yang mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua apa yang dihajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala ijabah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat daripada bermajelis ilmu adalah di mana Allah berikan kita faham akan ilmu. Ada orang-orang yang duduk di majelis ilmu tetapi mereka tak kunjung memahami ilmu. Nah, inilah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa mereka? Golongan orang-orang itu adalah mereka yang diperdengarkan ilmu tetapi hatinya tak tergerak untuk mengamalkan ilmu. Karena orang yang semacam ini nih bisa dibilang banyak. Banyak orang bermajelis, banyak orang duduk di majelis, yang dicari hanya pahalanya majelis. Mereka diperdengarkan tentang ilmu, tapi mereka tak diberi faham tentang ilmu. Pahamnya enggak? Kupingnya dengerin, tapi ngerti enggak? Karena ciri-ciri orang mengerti itu, setelah dia belajar, dia akan mengamalkan. Belajar pasti diamalin, tapi kalau orang yang dengar aja ilmu tak diamalkan, apalah artinya itu? Nah, itulah kenapa Imam Ghazali berkata di dalam salah satu nasihatnya, al-ilm bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila. Gimana ada orang belajar aja tapi ilmunya nggak diamal-amalin? Belajar aja minterin diri tapi nggak ada amalnya. Nah, itu kan apa? Nggak manfaat berarti ilmunya. Yang Rasulullah minta kita berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Rasulullah suruh kita berlindung dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat. Ya, kalau ada ilmu gak manfaat, apalagi yang bikin orang ilmu yang gak manfaat tuh bukan cuman gak paham, tergerak aja hatinya gak mau. Ada orang kurang paham tapi mau cari tahu lebih. Maksudnya sih apa tadi? Kok aku gak ngerti? Kok aku gak paham? Tapi masih punya keinginan mau paham. Ini kan luar biasa. Tapi yang bahaya apa? Ada orang paham, ngerti, tapi dablek, nggak mau tahu, nggak mau ngerti, pura-pura bahkan nggak ngerti. Ini parah, parah. Ada nggak ustazah yang lebih parah? Ada. Yang lebih parah siapa? Orang bodoh nggak tahu dirinya bodoh. Orang bodoh nggak tahu dia bodoh. Itu lebih parah. Kenapa? Biasanya orang bodoh yang nggak tahu dirinya bodoh ngerasa pinter. Makanya beda tipis orang bodoh sama orang yang ngerasa pinter. Orang yang ngerasa dirinya pinter tuh fitnah. Nabi aja seluar biasa itu ilmunya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menekankan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Saya kasih kamu ilmu cuma dikit. Segitunya Nabi. Lah kalau Nabinya dikasih sedikit, lagi mana kita? Kayak ibaratnya biasanya gitu ya, gimana kita? Lah siapa dari kita yang mau merasa dirinya pinter? Bahaya. Karena bisa jadi orang yang merasa dirinya pinter itu bisa jadi orang yang nggak nyadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh ini yang perlu menjadi apa? Menjadi musuhnya kita, orang-orang yang belajar. Kebodohan itu musuh kita, maka kita harus lawan. Kalau kita selama ini belajar-belajar aja tapi nggak paham-paham, inilah kuncinya kita perlu melawan. Oh, saya belajar-belajar lagi tapi Allah nggak kasih paham. Ya Allah, ini makanya perlu apa? Perlu belajar dan perlu menelaah diri. Ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajarin gimana?
Karena banyak orang sekarang ibadah aja, tapi ibadahnya nggak pakai dasar ilmu. Akhirnya apa? Tuh kata Imam Ghazali, wal amal bila ilmi la yakun. Amal tanpa ilmu nggak jadi amal. Kesian kan banyak orang yang zikiran, banyak orang puasa gitu kan, banyak orang ngerjain ibadah-ibadah lain, tapi dia nggak dasari ibadahnya dengan ilmu. Dia senang aja puasa, nggak ada dasar ilmu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Tangannya megang tasbih mulu, mulutnya qomat kamit mulu. Baca apa sih? Tasbih. Benar. Dia baca tasbihnya benar, tapi pada saat dia mengerjakan itu dia nggak tahu ilmunya, jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Layakun. Makanya di syarat-syaratnya, kalau ini anak-anak santri nih, di syarat-syaratnya kamu belajar syurutul sholat, syurut lainnya, pasti ada al-ilmu bi fardiyati, ya kan? Harus tahu mana bagian fardu, mana bukan. Kenapa? Biar kamu tahu yang kamu lagi kerjain ini wajib atau sunnah, kan gitu. Biar tahu, biar kita paham. Oh, belajar kamu sekarang ini wajib apa sunnah, kamu harus tahu. Nanti waktu kamu zikiran itu, kamu juga harus tahu zikiran itu apa. Oh, sunnah, pahalanya gimana? Kan kalau tahu lebih enak ibadahnya. Iya kan? Ada orang dia amalin aja sebelum tidur ayat kursi. Waktu ditanya, kamu kenapa ngamalin ayat kursi? Kebiasaan aja. Kira-kira gimana? Tapi begitu dia ngamalin ayat kursi sebelum tidur karena Nabi suruh. Dia tahu Nabi suruh. Bonus lebih nggak pahalanya? Lebih. Karena dia tahu saat dia mengerjakan ayat kursi yang dia baca, dia tahu di situ sunnah. Dia tahu dia ngikutin Nabi. Bahaya kan orang kalau nggak tahu itu, bahaya. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tuntun kita, masih mau belajar. Karena bakal datang satu masa nih, ibu perhatiin nanti, ini udah datang nih masanya. Orang cuma demen dengerin ceramah, nggak demen belajar. Orang cuma seneng dengerin ceramah tapi nggak demen belajar. Orang cuma seneng dengerin indung-indung cerita dari alur ceramah, tapi kalau buka kitab nggak ada yang mau pegang kitabnya. Di zamannya banyak orang belajar, tapi siapa yang mau nuntuni belajar pakai kitab? Maaf kalau saya bilang, buktinya di sini. Hari ini saya ngajar pakai kitab. Yang punya kitab berapa orang? Akan gitu. Ini zaman. Ini zaman nih orang senang pakai kuping doang, belajarnya nggak mau. Belajar nggak mau. Lo lihat orang-orang tua dulu, para guru-guru kita yang dulu-dulu, mana mau ngajar muridnya nggak punya kitab? Karena bentuk keseriusan belajar punya kitab. Belajar, kalau belajar benar. Karena yang kamu ibaratnya kalau kita belajar benar pakai kitab dituntun gini. Kalau ceramah-ceramah doang, hiburan sesaat, imun booster bagi kita. Makanya beda pendidikan yang didapat di majelis taklim sama pendidikan yang didapat di pondok. Pondok ngaji kitab. Kalau belajar di pondok nyetak generasi baru. Yang muncul itu bibit-bibit yang bakal jadi guru, kan gitu. Nah, kalau majelis taklim belum tentu. Majelis taklim belum tentu dan bisa dijadikan hujjah. Oh, saya majelis taklim belajar sama siapa? Ustazah ini, guru saya ustazah ini. Nggak bisa jadi patokan itu. Guru saya ustazah ini, ustazah ini, ustaz ini, ustaz ini. Ngaji apa kamu? Belajar apa kamu sama mereka? Kalau anak santri ngakuin punya guru, pantas sama belajar kitab sama guru-gurunya itu. Belajar kitab, ngaji, nuntuni, ngikut, benar itu guru. Benar itu jadi gurunya dia.
Kenapa? Karena dia belajar untuk sesuatu yang dia nanti akan menyambung sesuatu dengan gurunya. Akhadtu, saya mengambil ilmu kitab ini dari guruku fulan ibn fulan. Itu kan benar. Baru dia punya rantai sana. Nah, kalau cuma dengar-dengar doang, rantai sana dari mana? Maka kata-katanya akan beda. Sami'tu, aku mendengar dari ceramah guruku bla 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 bla. Bahasa kan gitu, aku mendengar dari ceramah guruku ini. Aku mendengar dari katanya Habib fulan ibn fulan ini. Penting ilmu. Sekarang sedih. Makanya kalau kita lihat banyak jamaah majelis-majelis taklim audiensnya membeludak. Tapi kalau ditanya siapa yang fokus ngaji kitab, sedikit. Nah ini kita kepengen balikin lagi kepada asal muasal. Maka nama syaikhuna, bagaimana dulu guru-guru kita kalau ngajar itu mereka selalu jadiin kitab sebagai pedoman, tuntunan. Jadi buat saya juga, kenapa saya kalau ngajar di majelis taklim saya cenderung semuanya pasti punya kitab. Lagi di sini ngajar ini, di sini ngajar ini. Kenapa? Karena sayanya juga harus tahu yang mau saya omongin apa nih nanti, biar nggak ngaruh ngidul. Saya ngomongnya jadi nanti nggak ngaruh ngidul. Oh iya nih, bener mau bahas ini nih. Jadi nanti ingat ngomongnya ini. Jadi nanti nggak ngaruh ngidul, cerita kesini, ke situ, kesini, ke situ. Nggak pakai kitab. Kita minta pedoman, kita minta tuntunan. Nah, kalau di sini kita ngajinya apa? Fawaidul Mukhtaroh. Nasihatnya siapa? Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang dari nasihat-nasihatnya dikumpulin sama muridnya. Muridnya ngumpulin, Habib Ali Baharun dikumpulin, diplot jadi satu kitab. Namanya apa? Fawaid Mukhtaroh. Faedah-faedah pilihan. Dipilih nih, nasihat-nasihat pilihan buat kita. Nah, alhamdulillah jadi ada tuntunan dari sekian banyak nasihat, yang paling penting diambil saripatinya. Nih, nasihat ilmu ini, nanti nasihat ulama ini, nanti nasihat dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, insya Allah tiap kita belajar, tiap kita paham, kita jadi enak. Kenapa? Sumbernya ada. Ini disebutnya dari apa? Al-Mustafadah min kalam al-Allama Al-Habib Zain bin Smith. Diambil dari faidah-faidah nasihatnya Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith siapa? Ulama besar. Kan enak kalau belajar kayak gitu. Nah, kita mau balikin. Saya selalu imbau kepada seluruh jemaah majelis saya. Wah, senang majelis itu pahala gede. Tapi kita jangan sampai jadi kelompok yang Nabi gambarkan akhir zaman nanti. Kathirul khutbah qalilul mustami'. Nanti penceramah di mana-mana banyak, tapi pendengarnya sedikit. Tapi kita lihat, benar nggak pendengar sedikit? Apa yang dimaksud dari pendengar sedikit? Zaman dulu sama zaman sekarang pengajian ramean mana? Ini bukan zaman sekarang. Ngomong makna qalilul mustami', apa artinya sedikit pendengar? Sedikit yang mau belajar. Pendengarnya banyak tuh. Di mana-mana pendengar hadir. Belajar. Yang belajar, Mas. Nanti guru-guru banyak ini, guru-guru Indonesia ini gak kekurangan guru, masya Allah tabarakallah. Alim-alim semua orang Indonesia nih guru-gurunya gak sembarangan. Tapi masalahnya yang mau belajar siapa? Orang mau belajar cuma dengerin ceramah doang. Guru ngajar kitab gak laku, guru ceramah laku. Tahu nggak? Guru ngajar kitab gak laku di sini, susah. Lakunya cuma di pondok. Tapi guru ceramah banyak. Siapa yang nggak bisa jadi guru ceramah? Bentaran bikin orang ceramah bisa. Nah, kita pengen belajar, walaupun ibu-ibu nggak punya buku, tapi seenggaknya nggak punya kitabnya, tapi seenggaknya punya alat tulis, gitu kan? Oh, buat nulis, buat nami, buat dengar gitu. Maka tingkatan penuntut ilmu itu memang aula yang paling utama, dia pasti punya kitab. Makanya dulu banyak salafus saleh, mereka itu nggak punya uang buat beli kitab, beli buku. Akhirnya mereka tuh mati-matian nyari kertas lembar demi selembar, menyalin tulisan dari kitab-kitab yang ada disalin sama mereka. Itu dari giginya perjuangan mereka. Nah, kalau zaman kita sekarang udah nggak pakai begitu.
Kan gitu, udah nggak pakai begitu. Makanya dulu banyak orang belajar kitab kuning, sekarang siapa yang mau tolek kitab kuning? Ada anak pondok, masih anak pondok belajar kitab kuning ini, anak pondok suka sekarang belajar kitab kuning. Anak kuliah hal begitulah. Pada sini di antara nasihat-nasihat yang terpilih yang diberikan kepada kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu nasihat an Mu'adz radhiyallahu anhu qala innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah idh yuqalu li ahli al-jannah tamannau fala yadruna kaifa yatamannawun hatta yata'allamuna min al-ulama. Bayangin yang disampaikan oleh An Mu'adz, sahabat Rasul radhiyallahu alaihi ajmain. Dia berkata, ulama itu akan dibutuhkan terus sampai nanti di surga. Bayangin. Kita bakal butuh sama ulama nanti bahkan sampai di surga. Kok bisa di surga juga masih butuh sama ulama? Emangnya kenapa? Ada apa? Dibilang nanti seluruh penghuni surga itu dikumpulin sama Allah. Pada saat seluruh penghuni surga dikumpulkan sama Allah, maka di situ Allah suruh tamannau, mintalah apa yang kamu minta. Yang kamu pengen apa? Ungkapin, utarain. Nah, apa yang terjadi? Penghuni surga bengong. Fala yadrun, mereka nggak tahu mau minta apa. Kenapa? Karena kan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Apa aja yang baru terbetik di hati nggak sempat minta udah ada semuanya di surga. Iya kan? Surga udah gitu ngelihat megahnya surga, bingung mau minta apa gitu. Nggak tahu mau minta apa dari indahnya surga, dari besarnya surga, dari megahnya surga. Apa nanti yang terjadi? Fala yadruna kaifa yatamannawun. Penghuni surga itu nanti mereka kebingungan, nggak tahu mereka mau minta apa. Sampai apa? Mereka belajar dulu dari ulama. Nanti nyari ulama. Jadi kita ini minta apa? Nuntun mereka di surga ini minta apa, minta apa, minta apa. Karena mereka nggak tahu, mereka ngerasa di surga semuanya udah dapat. Jadi pas Allah bilang mintalah apa yang kamu mau, mintalah sesuatu, mereka nggak tahu mereka mau minta apa. Nah, kan nggak tahu kan? Tapi belajar. Emang kalau waktunya kita ditagih minta apa? Kalau Allah nanya nih, tamannau, disuruh mau minta apa? Mau minta apa yang baik? Hah? Apa? Husnul khotimah. Lah orang ini sudah di surga, husnul khotimah. Ini sudah di surga. Ketemu Rasulullah. Sudah di surga, sudah nikmat, berarti kan? Berarti hisab sudah lewat. Iya kan? Goncangan dahsyatnya hari kiamat udah lewat. Terus disuruh minta apa? Hah? Kumpul sama keluarga. Oh iya. Saat kita sudah di surga, ya, di surga ini nanti dibagi sama Allah sesuai amal. Jadi amal kita nih nggak bakalan nuker diri kita di mana, nggak. Semua masuk surga ada kemungkinan, tapi nanti bagian-bagian surga hanya diberikan sesuai dengan kadar amalnya. Ya, tasimuna bi amalin. Katanya surga nanti dibagi-bagiin itu kepada mereka sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Makanya kenapa kita di dunia jangan pernah Jangan pernah sedikit amal. Karena yang menentukan kita nanti di surga level berapa tergantung amal. Kan ibaratnya gitu. Oke. Terus kalau udah di surga, penghuni surga ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Ya, kalau baru levelnya minta ini minta yang kecil-kecil di bayangan kita sekarang udah lewat semuanya. Itu di surga udah dapat semuanya. Tapi ternyata di situ penghuni surga dikejutkan oleh nikmat.
tambahan. Apa nikmat tambahan? An-nazar li wajhillah. Nikmatnya bisa memandang wajah Allah. Kan kita doa di akhir. Doa saja Syekh Abu Bakar bin Salim yang baca wirid di situ. Salah satu, Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi taubatan qabla al-maut syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allah pun kasih gambaran wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti di penghuni surga itu bisa melihat wajahnya Allah. Yang Nabi Musa nggak kuat lihat, penghuni surga sama Allah dikasih lihat. Nah, nanti ada yang ngelihat itu kapan aja. Jadi kita kira-kira kiasannya gini, ciptaan Allah enak dilihat, gimana yang nyiptain? Kalau ada kita pergi jalan-jalan ke puncak nggak mau pulang karena enaknya pemandangan, ini baru ciptaan Allah yang gak ada artinya. Betapa candunya penghuni surga melihat nikmatnya memandang Allah. Tapi ada mereka yang dikasih ngelihat setiap saat, kapanpun mereka mau lihat bisa. Ada yang dikasih jatah ngelihatnya sehari cuman 1 kali, ada yang dikasih jatah seminggu sekali, ada yang dikasih jatah sebulan sekali, dan seterusnya. Tergantung amal ibadahnya. Tergantung amal ibadahnya. Sebagian ulama bilang tergantung kegigihannya mengejar sholat Jumat kalau laki-laki. Nanti dia sebanyak apa ngelihat Allah itu tergantung. Nah, kalau perempuan tergantung dari semua ibadahnya. Istilahnya gitu. Waktu mereka dikasih nikmat melihat Allah, lihat Allah. Waduh, itu penghuni surga itu kayak luber nikmatnya, tahu nggak? Luar biasa lubernya nikmatnya itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Apakah yang sudah kuberikan kepadamu? Wah, semua jawab bala ya Rabb. Kira-kira mau nggak kau tambah nikmatnya? Mereka kaget. Habis ngelihat wajahnya Allah, Allah tanya, mau nggak aku tambah nikmatnya? Mereka bilang, ada nikmat apa lagi? Ngelihat Allah ini sudah puncaknya nikmat bagi mereka. Allah. Ternyata Allah bilang, ada nikmat yang lebih besar dari itu. Makanya kan tamannau, kamu suruh minta, ayo minta. Mau minta apa? Mereka bilang, udah, kami udah malan sama nikmat, gua nggak tahu mau minta apa. Yang tahu siapa? Ulama. Yang tahu orang belajar, suruh minta apa? Ridha Allah, ridhonya. Makanya di situ bisyarahnya kan Allah sampaikan, uhillu alaikum ridwani fala askhat ba'dahu abada. Aku halalkan kepada kalian keridhaanku semenjak saat ini, tak akan lagi aku murka pada kalian. Oh, itu puncaknya nikmat. Itu puncaknya nikmat. Jadi kalau kita pahami betul, kenapa dalam ibadah itu yang kita kejar ridhonya Allah, emang benar. Karena ternyata di semua nikmat tidak ada arti kalau sudah dibandingkan dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu puncak nikmat, surganya kalah. Surganya kalah. Jadi gimana tuh rasanya? Udah nanti rasain sendiri. Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah kenikmatan bisa merasakan itu. Rasain sendiri nikmatnya kayak apa. Wahakala. Jadi ternyata orang butuh sama ulama, gak cuma hidupnya, Matinya pun butuh. Butuh sama ulama. Sampai bahkan masuk ke dalam surga pun ulama bakal ditanya sama penghuninya, kita ngomong apa lagi, jawab apa lagi, dan seterusnya. Qad warada annahu yuzanu midadul ulama ay al-hibru alladhi yuktabuna bihi fayarjahu ala dami syuhada. Warada anna awwala man yashfa'u al-mursalun thumma an-nabiyyun thumma al-ulama thumma ash-shuhada. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa sesungguhnya ada hadis Nabi SAW yang bersabda, annahu yuzanu midadul ulama,
Apa kata Nabi SAW? Sungguhnya kelak itu akan ditimbang tintanya para ulama yang mereka gunakan untuk apa? Yang mereka gunakan untuk menulis ilmu. Nanti tintanya ulama itu yang digunakan untuk menulis ilmu akan ditimbang. Dengan apa timbangannya? Bandingannya bidami syuhada, dengan darahnya para yang disyahid, orang-orang yang mati syahid. Tinta ulama amat darah yang mati syahid. Kesimpulannya gini, kalau kita ukur tinta sama darah, banyakan mana? Kita kalau nulis, ibu nulis itu satu buku, pulpen paling satu ya, paling banyak 2. Segitunya tinta sedikit. Nah, kalau dibandingin darahnya syuhada, satu manusia itu darahnya punya berapa kantong itu? Berarti secara logika darah lebih banyak kan daripada tinta. Iya. Tapi hukum matematikanya Allah, hukum bagaimana Allah menghisab dan hukum bagaimana Allah menimbang, tolak ukur timbangan tinta ulama dengan darah syuhada, yang sedikit itu tinta yang kadarnya sedikit akan lebih berat daripada darahnya syuhada. Makanya para penuntut ilmu tuh jangan nyepelein, nulis catatan ilmu tuh jangan disepelein. Penting. Kita kalau ngelihat kayak gini, masya Allah, beruntung banget ya. Orang yang bisa nulis satu buku, tapi totem bukunya bisa dicetak. Oh, kayak lu bayangin Imam Bukhari itu kayak apa pahalanya? Imam Malik itu gimana pahalanya? Imam Syafi'i itu gimana pahalanya? Ya, Imam Ghazali itu gimana pahalanya? Bingung sama orang-orang yang bisa nyinyirin ulama-ulama sekelas mereka, yang mana karya tulis mereka sudah berabad-abad lamanya, tapi masih terus tercetak bukunya, kitabnya itu dari karya tulis mereka, dicetak tuh tintanya sebanyak apa? Dibandingkan dengan damnya syuhada, unggul tintanya ulama daripada darahnya syuhada. Kenapa? Kalau darahnya syuhada, mereka wafat udah selesai sampai di situ. Darahnya nggak mengantarkan kemanfaatan apapun, tapi tintanya ulama, wafatnya sudah dari abad berapa, tapi karya tulisnya masih ada sampai sekarang. Contohnya seperti kita hari ini. Kita ini orang Indonesia, Habib Zain itu orang Madinah, tinggalnya di Madinah Habib Zain. Beliau ngajarnya di sana sama murid-muridnya. Tapi hebatnya besar karya tulis seseorang itu Habib Zainnya di Madinah, kitanya di sini, kita bisa belajar dari nasihatnya. Dari apa? Tulisan seseorang. Tulisan seseorang yang merangkum dari tulisan nasihat-nasihat Habib Zain. Lalu buat belajar sama Habib Zain susah banget. Dia muridnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ulama besar, tapi di sana ibaratnya ditindas oleh rezim yang ada di sana gitu. Nggak boleh seorang dulu punya pesantren dibubarin, tutup. Nggak boleh sembarangan karena di sana menganut aliran faham yang salah gitu ibaratnya. Anak kuliah dianggap oleh mereka orang ajarannya Habib Zain yang salah. Dipantau, mau bertamu aja ke rumahnya susah. Tapi kita alhamdulillah ada seorang Habib Ali Baharun nulisin nasihat-nasihatnya karena dia muridnya Habib Zain, dirangkum nasihat-nasihatnya dikumpulin di sini. Ini bagian daripada nasihat-nasihat dari ceramah-ceramah atau kajian-kajiannya Habib Zain untuk mereka belajar. Alhamdulillah. Ini tulisan seseorang kan yang nulis. Tapi bisa mengantarkan wasilah kita dengan tulisannya yang dicetak, bisa belajar sesuatu yang mungkin selama ini nggak terpikir sama kita. Gimana caranya mau belajar sama Habib Zain? Ada tulisannya. Dan Habib Zain sendiri punya karya tulis banyak, bukan sedikit. Nah, kalau kita menjadi karya tulis itu kan zaman sekarang tidak susah lagi. Ada sosial media, pasang. Alhamdulillah. Pikirnya kan gini,
Kalau orang jualan aja bisa kaya Kelihatan nggak? Kelihatan. dari postingan sosial media. Jualan loh, bisa kaya. Jelas nggak jelas? Masa iya ilmu nggak bikin kita kaya? Udah jelas. Yang kita posting di sana. Jelas. Bisa kelihatan. Kayanya bukan tentang kaya dunia, kaya di akhirat dong, dengan amal, dengan pahala, dengan kebaikan, postingan-postingan manfaat yang kita sebarluaskan di sana. Jadi jangan pernah pasang status kebaikan. Jangan pernah sungkan, merasa malu, merasa nggak pantas, ya. Merasa kayak, aduh, ntar saya dipanggil ustazah lagi gitu. Kalau masang status kebaikan mulu. Ada kan yang suka begitu? Cuekin aja yang begitu-begitu, nggak penting. Cuekin aja. Yang penting apa? Emang dia mau ngasih kita pahala nanti? Enggak kan? Yang ngasih pahala tetap diri kita sendiri nanti, hitung-hitungannya. Nah, kalau orang nggak bisa ngasih kita pahala, ya kita jangan halangin diri dari pahala. Orang nggak bisa kasih, bisanya protes, ustazah ya sekarang ya, insyaallah statusnya kuat mulu. Ya nggak apa-apa, kuat mulu emang kenapa gitu ya. Ya setidaknya kita masih nasrul ilm, menjadi penyebar ilmu. Jadi penyebar ilmu setidaknya kan gitu, insyaallah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi SAW bersabda dalam surat, sesungguhnya katanya orang yang pertama kali memberi syafaat itu adalah para rasul. Luarnya kan putih. Dan nanti yang di hari akhir itu yang akan memberi syafaat pertama itu siapa? Para rasul. Setelah para rasul, para nabi, teman nabiyun. Ya, habis para rasul, para nabi. Habis para nabi siapa? Al ulama. Ulama dulu. Makanya saya selalu bilang punya jalinan hubungan erat sama guru-guru itu penting. Penting. Karena ulama-ulama itu akan memberi syafaat. Kita tuh cinta sama ulama penting. Karena lihat, awal mursalun, pertama para rasul, kedua nabi, ketiga ulama langsung. Yang ngasih syafaat pertama setelahnya para anbiya wa rasul itu ulama. Thumma, baru setelah ulama syuhada. Malah syuhada levelnya di bawah ulama. Subhanallah. Itu kita benar-benar ya belajar untuk bagaimana diri ini mahabbatu auliya ussalihin, mencintai para wali dan para orang-orang saleh. Ada ulama, guru-guru, bimbing, yang mengajar, menuntun tokoh-tokoh besar ya. Kalau sekarang Masya Allah Indonesia tuh nggak kehilangan, nggak kekurangan. Kita punya para ulama banyak, tokoh-tokoh Masya Allah yang luar biasa yang menuntun kita kepada Allah dan Rasulnya banyak. Syukurin, benar-benar syukurin. Saya baru ibaratnya tuh pergi ke daerah mana? Tetangga lah, Malaysia aja misalnya kayak kemarin. Saya tuh bisa ngerasain betul betapa Indonesia itu luar biasa dianugerahkan Allah itu ulama yang luar biasa. Banyak pengajian-pengajian dibuka dengan mudah, sementara di sana itu mereka itu ya Allah sedikit banget. Mereka haus akan ilmu tapi gurunya gak banyak. Mereka punya guru gak banyak, makanya banyak pendakwah dari sini ke sana karena mereka ini kurang orang. Masya Allah. Itu ingat. Jadi kalau kita lagi hadir majelis semua, Allah syukuri nikmat. Betul di sini bisa belajar sampai kayak gitu, bisa bikin acara besar yang luar biasa, mengagung-agungkan nabinya sedemikian itu nikmat. Di negara lain nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak semudah itu bikin itu. Mudah-mudahan Allah jaga negeri Indonesia kita ini ya Rabb. Wa qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengutip suatu syair, "An-nasu min jihati tamthil akfa'u, abuhum Adam wal ummu Hawa." Katanya hakikatnya manusia itu semuanya sama. Ya, kalau dilihat dari sisi kesetaraan, hakikatnya kita ini semuanya sama. Kenapa? Bapak kita Adam, ibu kita Hawa. Sama kan? Sama. Manusia itu begitu. An-nasu min jihati tamthil, kata manusia, dari sisi kesamaan semua sama. Setara. Karena kita anaknya Nabi Adam sama anaknya Sayyidatuna Hawa. Fa in yakun lahum fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fatin wal ma. Seandainya katanya, ya, seumpamanya nih, jika pada asal usul kita ini ada kemuliaan, seandainya di asal usul kita ini ada kemuliaan, apa sih kemuliaan kita? Apa sih yang bisa kita banggain? Maka dibilang yufakhiruna bihi fatin wal ma. Nggak ada yang bisa kita banggain selebih apa? Hakikat bahwa kita ini tercipta dari tanah liat dan air. Mau bangga apa gitu? Orang aslinya kita, asal usul kita dari mana? Tanah liat sama air. Nggak lebih dari itu. Apa yang mau dibanggain? Apa mau disombongin? Apaan yang mau diangkuhin? Apaan yang mau dibesar-besarin? Ini nasihatnya Sayyidina Ali dalam banget. Man fakhr illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istada adillau. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, mal fakhr, ya, sesungguhnya tiada kebanggaan yang sejati kecuali hanya bagi orang yang berilmu. Nggak ada kebanggaan. Karena kalau lihat manusia aja semua sama. Jadi kalau bicara bangga, apa yang mau dibanggain? Tidak ada kebanggaan yang sejati kecuali bagi orang yang berilmu. Karena sesungguhnya mereka berada dalam apa orang yang berilmu? Mereka berada dalam petunjuk. Orang yang berilmu itu tahu arah. Bukan cuma dia tahu, bukan cuma dia itu apa dalam petunjuk, tapi dia juga bisa menuntun orang untuk mencari petunjuk. Liman istahada adillahu. Para orang-orang yang berilmu, mereka bukan cuma nyari jalan untuk diri mereka, tapi mereka juga bisa ngasih tahu orang yang salah jalannya. Dituntun juga sama orang yang berilmu. Nah, kalau mau bicara fakhr, kalau kamu mau bicara bangga, maka bangga itu terletak pada ilmu. Artinya, kalau mau lihat syaraf kemuliaan seseorang, lihat ilmunya. Karena seseorang mau seperti apa kelebihannya, tapi nggak punya ilmu, nggak ada kelebihan. Semuanya sama. Makanya kalau kita lihat orang tua dulu, nenek-nenek moyang kita, itu kalau ngebesarin anak-anaknya dibekalinya apa? Ilmu. Walau mereka harus belajar jauh, walau mereka harus bagaimana juga, ilmu. Bekalin anaknya ilmu. Karena sekarang memang nyata, subhanallah. Nyatanya apa? Nyatanya banyak anak-anak kita yang tumbuh hari ini. Mana orang ini? Mereka nggak punya ilmu. Pendidikannya tinggi-tinggi kalau sisi dari duniawi. Tapi yang lil asif, yang sangat disayangkan apa? Perihal Qur'annya berantakan. Perihal ibadahnya, muamalah fikih ibadahnya berantakan. Fikih muamalatnya berantakan, nggak tahu hukum. Dan berapa banyak? Banyak. Bukan cuma anak kita, barangkali kita pun demikian. Ini kita terbilang terlambat dalam memahami tanggung jawab untuk berilmu. Gitu, nggak merasa harus, gitu ya. Subhanallah. Wa qadru
kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi ahda'u. Ingatin lagi, kalau bicara tentang apa? Nilai setiap orang itu tergantung pada apa? Hal yang membuatnya bagus. Nilai orang itu tergantung gimana dirinya, bagus apa enggak akhlaknya, bagus apa enggak perangainya gitu. Pujian orang pasti akan tertuju kepada segala sesuatu yang bagus. Kalau segala sesuatu yang buruk gak akan ada pujiannya, kan gitu. Wal jahilun di ahli ilmi ada. Dan kamu harus ingat, orang bodoh itu merupakan musuh bagi orang-orang yang berilmu. Apa? Kalau orang punya ilmu takut bodoh. Kenapa? Makanya orang yang berilmu itu gak mau berhenti belajar, karena mereka takut gak ngerti. Mereka tahu betapa buruknya orang yang bodoh. Makanya mereka nggak mau berhenti di dalam pengetahuannya sampai di situ. Nggak, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Nah biasanya orang yang apa? Yang salah, yang nggak paham, yang nggak ngerti, mereka ngerasa cukup belajarnya sampai di sini. Udah, ada orang sampai bilang gini, kalau belajar jangan kelebihan. Ada yang bilang gitu. Iya, kalau belajar jangan kelebihan. Kalau kita level yang belajarnya kayak Imam Syafi'i, kali kelebihan gitu ya. Kali. Jangan sampai nggak tidur misalnya. Apa ini? Enggak. Ini cuma ngambil waktu siang doang atau waktu pagi aja umpamanya gitu. Ya kalau sekarang mah saya udah merasa di levelnya ibu-ibu kalau hadir kajian itu bisa sambilan healing, ya kan? Iya, sambilan healing gitu, sambilan banyak kegunaannya, banyak manfaatnya. Ternyata ada yang menyampaikan gini, orang makin kesini muda-muda udah pada pikun. Waktu ditanya, waktu ditelusuri kenapa bisa mereka pikun, oh mereka itu kurang sosialisasi, terlalu terkurung di rumah, tidak banyak sosialisasi, tidak banyak bertemu orang, muncul penyakit bermacam-macam. Iya, ibu-ibu ini, orang-orang pengajian ini insya Allah pada jauh dari penyakit biasanya. Amin. Kenapa sosialisasi mulu? Orang kalau ke pengajian tuh kata-katanya yang stoknya masih banyak tuh kesalurkan semua itu. Anak ngobrol mulu sama sebelahnya, saling tektok-tektokan. Jadi sampai di rumah udah nggak bawel, karena kata-katanya tersalurkan gitu. Biasanya kenapa di rumah pada bawel? Nggak tersalurkan itu kata-kata. Kata-katanya nggak tersalurkan. Udah enak kalau sekarang. Ya, yang penting pinter-pinter aja rayu suaminya. Jadi nggak ada komplainan dari suaminya. Suaminya nggak komplain. Ya pinter-pinter ibu lah ngerayu. Kalau hasil buah dari taklim itu, sikap ibu di rumah lebih baik. Nggak ada suami yang bakal ngerarang ibu ngaji. Tapi kalau pulang dari taklim itu, sikapnya buruk. Suaminya dibelagu-belaguin, suaminya disosok nasehatin, suaminya ya nggak boleh ngaji lagi besok. Kalau ngajinya udah jadi guru. Nggak boleh katanya, ngaji jadi sombong sama saya, ngapain ngaji? Biasa ngaji. Kasihan kan nanti, padahal karena ketidakpahaman betul dia di dalam bermuamalah salah akhirnya. Jadi baru dapat ceramah sedikit ngomongin tentang sholat subuh, suami digedor-gedor sholat subuh. Ya, kalau sekarang udah pada pinter ibu-ibu, udah pada pinter alhamdulillah. Ya seenggaknya kayak gitu-gitulah. Kenapa? Orang belajar menuntut ilmu diasah terus otaknya. Gimana mau pikun? Gimana mau pikun? Nah, kalau di rumah disuguhin apa? Telenovela? Udah nggak ada sudah telenovela. Sinetron nggak nonton Ustaz. Itu yang di handphone Lakon. gitu begitulah Nggak kenal. ya.
yang kita tonton sekarang dengan kita habiskan waktu di rumah itu melalui HP terusak otak kita. Ya gimana nggak cepat pikun? Walaupun yang kita dengar YouTube umpamanya, kita dengerin YouTube. Biar gimana juga, sesuatu yang membuat matamu tertuju memandang dari layar kecil atau apa itu kan punya efek. Itu punya efek, bukannya nggak punya. Lakulih hal. Maka dibalik itu semua nilai seseorang perlu paham segala hal yang baik baginya itu bagus, itu menjadi nilai untuknya. Muka putihan ada nilai, hidung mancungan ada nilai, mata mulut belok ada nilai, alis tebal ada nilai, kata dibilang. Oh, kelebihan sesuatu bagi orang itu punya nilai, tapi yang berkaitan dengan apa? Al-husn, kebaikan, keindahan, kebagusan. Semua sesuatu yang sifatnya indah pasti akan menjadi nilai tersendiri bagi orang. Tapi tidak ada keindahan yang lebih indah daripada ilmu. Gak ada keindahan yang lebih indah daripada ilmu. Karena orang, subhanallah ya, maaf, itu mau punya raut wajah seperti apa, tapi kalau dia punya ilmu, orang nggak peduli sama wajahnya, yang dikejar ilmunya. Nah kalau ada orang sekarang maunya cuma belajar sama yang cakep aja atau yang enak dilihat aja, itu bukan nyari ilmunya, itu nyari orangnya. Benar. Begitu, bukan nyari ilmunya, nyari orangnya itu. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayya bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Maka kita diingetin, fafuz bi'ilmin, maka raihlah kesuksesan itu dengan ilmu. Niscaya kamu akan hidup dengan apa? Dengan ilmu. Ta'ish hayya bihi abada, kamu hidup dengannya. Dengan apa? Dengan ilmu selama-lamanya. Karena orang yang berilmu pasti sukses. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Ingatin lagi, manusia itu mati, sedangkan orang yang berilmu hidup abadi. Kalau cuma mau jadi manusia begitu nyawanya dicabut, selesai ceritanya. Gak ada lagi cerita buat dia. Ya, artinya apa? Begitu dia dikebumikan, begitu juga namanya, ceritanya, kenangannya semua ikut terkubur. Bikhilaf ahlul ilmi nggak gitu. Orang berilmu dikubur dari tahun berapa dikenang, ada ceritanya, Bu, dan akan selalu ada. Bahkan kisahnya menjadi pelajaran berharga. Contoh, tuh lihat para ulama-ulama yang sudah meninggal dunia kemudian dibuatkan haul, iya kan, mengenang kewafatannya. Haulnya Habib Ali, haulnya Habib Soleh Tanggul, haulnya Habib Abu Bakar Gresik, haul-haul orang-orang besar itu. Kenapa mau disebutin haulnya? Biar apa? Biar kita nggak cuma tahu tentang sosok dia ulama besar, tapi kita tahu ceritanya, biar kita bisa belajar dari hidupnya dia. Oh dulu Habib Ali ternyata sama ibunya begini, oh dulu Habib ini ternyata begini. Kita belajar, dan memang kisah hidupnya orang soleh itu pelajaran yang membuat kita ini yang belajar itu jadi semakin apa? Semakin semangat. Makanya buat ini kan anak-anak pondok. Anak pondok itu suka ada penyakit. Penyakitnya apa? Malas. Itu malas bukan penyakit anak pondok dong, penyakit semua. Malas itu suka datang. Kalau malas lagi datang itu sebabnya apa? Al-khalalu fin niyyah. Malas itu kalau lagi datang, kamu lagi lupa niat, kamu lagi nyepelein niat. Dan biasanya penyakit malas kalau udah datang dan diikutin, waduh, itu bikin apa? Bikin orang yang mengalaminya merasa tertekan dan frustasi. Padahal bukan ilmunya yang salah, dirinya yang lagi males. Jadi begitu ada tuntutan hafalan,
Dia nyalahin berat banget hafalan ini, bukan hafalan yang berat, intinya lagi males. Diri kitanya lagi males, diri kitanya yang lagi nggak mau, diri kita yang lagi nggak betah, pusing hafalan. Itu sebabnya ada. Apa sebabnya? Khalal fil niyah, niatnya kamu nggak lurus dari awal. Kalau udah datang kayak gitu, gimana cara ngelawannya? Dan kita kepengen ngelawan, pengen keluar dari zona kemalasan itu, maka cerita kaum sholihin adalah obatnya. Cerita semangat belajarnya Imam Syafi'i, cerita semangat belajarnya ini, cerita semangat, nah itu yang menjadi obat bagi permasalahan yang kamu alami saat itu. Ya malas-malas itu bisa dilawan dengan apa? Cerita orang soleh aja. Ya, dengar cerita mereka jadi obat itu buat kita semua. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atun min 'alimin khairu min alfi rak'ah min jahil. Satu rakaat. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, dari kalamnya Al-Habib Ali bin Syihab, dia bilang apa? Rak'ah min alim, satu rakaat dari orang yang berilmu lebih utama, lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang bodoh. Bayangin, satu rakaat orang berilmu lebih utama daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Jadi Bu, kalau kita nih punya ilmu, tambah ilmu, yang lebih baik itu apa? Pahala ibadah kita sendiri jadi nambah pahalanya. Kalau kita nih rela menjadi orang yang terus-terusan biarin dah, kita mah begini aja, kita mah cukup segini-segini aja, rasa cukup, jangan pernah ngerasa cukup. Jangan pernah ngerasa cukup, karena dulu juga waktu zamannya sahabat-sahabat Nabi belajar sama Nabi, umurnya udah tua-tua kok. Nabinya aja dilantik jadi Nabi umur 40. Berarti kan Nabi mulai start menyebar luaskan Islam, agama ini, dari umur 40 ke atas kan? Usia 40 itu Nabi start berdakwah, ngajakin orang gitu ya, ngajakin dakwah orang. Dan saat itu kan audiensnya Nabi nggak semuanya anak muda, yang tua-tua juga banyak lah, orang pamannya aja bisa jadi pengikutnya gitu, pamannya bisa jadi pembelanya gitu kan, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Berarti kan pangkat paman lebih tua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beda cuma 2 tahun sama Nabi kan gitu. Terus dengan sahabat-sahabat yang lain, maksudnya orang-orang yang usianya saat itu kepala 4 baru belajar, itu banyak. Jadi kalau nganggap sekarang kita terlambat, gak ada kata terlambat, gak ada dalam belajar. Yang penting konsisten. Dan kalau belajar itu diamalin gitu. Diamalin, ditekuni, diniatin. Nah nanti lihat deh perubahan dalam diri kita seperti apa. Karena kita mulai menekuni pelajaran tersebut dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Karena ini penting. Banyak orang-orang punya ilmu tapi dia nggak apa? Banyak ilmu punya, tapi nggak punya amal. Udah nggak usah dibahas kalau begitu, pastinya banyak yang kayak gitu. Nah, makanya disebut apa? Orang nanti yang bakal diadili sama Allah, diadili, yang akan dihukum, yang akan ini siapa? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min gabli ubadil wathan. Ingat aja itu. Orang berilmu tapi nggak ngamalin ilmunya, nanti dia lebih dulu dihukum sebelum para penyembah berhala yang dihukum. Nauzubillah. Punya ilmu, paham tapi nggak belajar dan nggak diamalkan dengan baik, ya Allah. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama. Oh, ma hadza ma'na. Lihat, Imam Syafi'i nyindir nih.
Kata Imam Syafi'i bilang apa? Aku heran dengan sebuah keluarga. Ada keluarga yang tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ulama. Sindiran. Saya bingung kalau ada satu keluarga dari ibu bapak punya anak, anaknya berapa? 10. Ini 10 kagak ada yang jadi ulama. Saya bingung, kata Imam Syafi'i. Kok bisa? Kamu rela punya usroh keluarga yang gak ada yang satu pun jadi ulama? Kenapa? Karena satu ulama itu ngangkat derajatnya seluruh keluarga. Masya Allah. Iya kan? Satu ulama ngangkat derajatnya semua keluarga. Kok bisa? Kayak saya bilangin sama ibu-ibu dari sekarang, anak-anak udah pada gede, punya cucu kan? Ya. Doain tuh cucu dari sekarang biar jadi ulama. Gitu. Kalau saya nggak bisa nyetak anak jadi ulama, saya harus bikin cucu saya jadi ulama. Kan gitu. Saya nggak bisa bikin anak jadi ulama, saya harus buat cucu saya nanti jadi ulama. Oh, cucu saya ya Allah harus jadi ulama. Minta sama Allah, doa sama Allah. Minta sama Allah, doa sama Allah biar anak kita jadi ulama. Ini kan sindiran. Allah ada makna. Imam Syafi'i bilang, saya bingung bisa ada satu keluarga, semua satu keluarga kagak ada ulamanya di tengah-tengah keluarga ini. Bingung, kok bisa mereka mau seperti itu dengan berada di dalam kejahilan. Nah, setidaknya minimal ini juga pelajaran bagi ibu punya anak 5. Ya, punya anak 5. Yang 5, 4 mau dijadiin apa? 1. Doa bu, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan anakku siapapun mereka ulama, mintanya jadi ulama. Gak apa-apa doa begitu, sudah gak apa-apa. Dan itu doanya orang sholihin dulu sama anak-anaknya. Baba Alwiyah, ibunda dari Habib Ali kan juga doain Habib Ali begitu. Uminya Habib Abdullah Al-Haddad waktu anaknya kena sakit, waktu itu matanya buta, Habib Abdullah langsung Habib Abdullah doa, ya Allah kalau nih anak gak gedenya gak jadi manfaat, ambil aja nyawanya, ngapain saya gedein anak ini? Maunya apa? Anaknya harus jadi manfaat gedenya, walaupun butanya dia gak masalah gitu. Ibunya nerima kebutaannya, tapi ibunya khawatir kebutaannya itu menghalangi anak ini menjadi manfaat. Karena orang tua dulu nyetak anak untuk jadi ulama. Lah nggak tahu kalau orang tua sekarang nyetak anak jadi apa? Ya kan orang tua dulu emang nyetak anak pengen anaknya pada jadi ulama. Kalau orang tua sekarang nyetak anak asal punya. Ya. Yang penting punya anak katanya begini. Ada? Alhamdulillah. Ya hampir lah. Ini azannya nggak kedengeran ibu ya?
Kita baca doa setelah azannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya 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 warhamhuma kama ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan dari semua nasihat yang tadi kita uraikan, maka kita di sini perlu mengetahui bahwa kedudukannya ulama itu bukanlah sembarang kedudukan, ya. Kedudukan ulama bukan sembarang kedudukan. Maka pesannya apa? Kita sebagai manusia akan selalu diuji dengan apa? Fitnahnya akhir zaman yang akan selalu menuju kepada para alim ulama. Kita tidak nafikan, ada mungkin yang salah jalan, ada mungkin yang gak benar. Tapi buruknya apa? Saat mereka melihat ada sosok yang tidak baik, maka yang dipukul rata itu semua ulama. Ini kan gak benar. Jadi satu berbuat salah, yang lain kena, rusak namanya, kan gitu kan? Kebanyakan gitu. Nah, gimana cara kita mengantisipasi itu jangan sampai terjadi adalah dengan apa? Menutup mulut untuk tidak ikut campur dalam menghakimi ulama. Itu aja. Ya Bu, ya kalau ada nih kita dengar, wah fulan dia tokoh ulama dihina, dikenakan fitnah atau apalah, baik itu kesalahan dirinya sendiri ataupun kesalahan fitnah orang lain terhadap dirinya dia, kita sebagai murid, sebagai penonton, sebagai audiens itu ngapain? Mulutnya diam, jangan pinter-pinter kayak juri semuanya. Kalau sekarang kan yang terjadi kayak gitu. Kadang-kadang yang bikin sedih itu komentar-komentar yang datangnya dari kaum muslimin sendiri. Belajar kagak, ya kan? Nuntut ilmu enggak, tapi ikut mengomentari. Kita sedih. Yang kayak gitu-gitu tuh, aduh, kayaknya bukan kita ranahnya yang pantas mengomentari hal tersebut. Kenapa? Ini karena perkaranya bahwa ulama. Kita nggak mau ikut campur. Kita ingat kisahnya dulu di zamannya Sayyidina Harun ar-Rasyid, ya. Sayyidina Harun ar-Rasyid seorang raja. Ada satu ulama yang dijuluki dengan Bahlul. Bahlul itu bukan hinaan ya. Tapi orang selalu berpikir Bahlul itu kebodohan. Iya kan? Karena dulu ada ulama Bahlul. Tingkahnya kayak orang gila. Coba kalau model kayak Bahlul ada di zaman kita, habis dibully itu Bahlul itu. Habis itu Bahlul itu dibully. Padahal dia itu ulama sufi. Sufi. Nah, saya nggak mau bilang yang terjadi itu dia ulama sufi, dia siapa. Saya bodoh amat untuk begitunya. Tapi kita menjadikan sebagai tolak ukurnya. Apapun yang terjadi, kalau itu namanya ulama, udah mingkem aja. Jadi netizen gak usah ikut ngomong, gak usah ikut ngomong, gak usah ikut heboh, gak usah ikut nyebarin, gak usah apa, diem. Udah yang paling benar itu. Karena kita khawatir apapun yang terjadi terhadap orang lain, Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu, ya. Karena jeleknya apa? Satu kena, semua kena. Dan muslim itu kayak gitu. Orang muslim, jangankan ulama muslim, satu saudara muslim kita itu kena apa? Kena masalah, kena dampak. Ishtaka minhu udu. Semua anggota tubuh kita ini ikut ngerasain sakitnya. Jadi kalau gara-gara satu tokoh itu kemudian nama umat Islam keseret semuanya, itu adalah konsekuensi kita bersaudara, Ibu. Konsekuensi kita bersaudara. Tugasnya apa? Kalau ada yang sakit, diobatin yang sakit. Udah gitu aja. Bukan
Yang sakit kaki, tangan pukulin kaki, ente sih, yang sakit tangan dipukulin sama tangan kanannya, ente ngapain pakai sakit-sakit gitu? Enak gak kayak gitu? Gak enak, gak usah. Jadi mulut bungkam. Ulama luh qadar indallah, punya kedudukan di sisi Allah, maka kita jaga kedudukan para ulama kita. Kita doain guru-guru kita biar pada panjang umur, sehat afiat. Para alim ulama kita dimanapun mereka berada, ya Rabb, yang jalannya lurus istiqomah, mudah-mudahan makin terjaga, makin lurus, makin istiqomah jalannya. Yang salah arah, yang salah jalan, ya Rabb, kembalikan mereka kepada jalan yang semestinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua, ya Rabb, jaga kita, istiqomahkan kita, tuntun kita, pelihara keimanan dan keyakinan kita, jaga keistiqomahan kita, jaga keteguhan hati kita, sehingga semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, bi khairul lutfu afiyah ala mana salafun salih. Kita doain Bu Eri beserta segenap keluarga, Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi usahanya dan rumahnya dan majelis ilmunya, mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang penuh manfaat, penuh barakah, menjadi wasilah yang mengantarkan kita untuk mengenal ajaran Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda tema yang tadi saja ya. Mau nanya boleh ya? Jadi kan aku kan usahanya di travel nih, umroh dan haji ataupun tur-tur yang lain. Terus kan banyak tuh penawaran-penawaran dari vendor-vendor untuk umroh dulu baru bayar gitu ya, atau umroh cicilan gitu kan. Itu dan umroh tabungan, menurut Ustazah seperti apa sih hukumnya? Itu satu. Terus yang kedua, saya dengar nih ceramah Ustazah, bagi orang yang usaha menggunakan modal bank itu hukumnya riba. Misalnya baik yang meminjam juga kena riba maupun yang membayar juga kena riba. Ada nggak sih kategori spesifikasi yang lain supaya apakah memang itu hukumnya benar-benar riba atau ada eksis yang lain yang mungkin bukan riba tapi ikhtiar seperti itu? Terima kasih saja. Oke. Umroh. Oke. Masalah umroh. Kalau bicara masalah umroh terkait umroh cicilan, sebenarnya proses umroh cicilannya itu jika menabung terlebih dahulu sampai lunas baru berangkat, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, nyicil baru 1 juta udah berangkat. Nah ini yang masalah. Saya bukan kategori yang mengiyakan cara tersebut, karena kita kembali kepada dasar hukum yang mana haji saja bagi yang mampu. Ibadah umroh itu sunnah jatuhnya. Nah sebenarnya ibadah umroh itu kan sunnahnya di balik rangkaian haji kan. Nah tapi alhamdulillahnya kita bisa umroh anytime, kapan aja kita mau pergi. Kembali lagi, kalau orang nggak bisa haji bisa umrohnya, oke umrohnya, tapi umrohnya itu bukan menjadi kategori wajib. Jadi kalau ada orang mau pergi umroh, mau apa, kita sebagai jasa travel boleh nggak mau kasih keringanan buat mereka untuk nabung, tabungan umroh. Oke, nabung start dari tahun ini, bulan ini, berangkatnya tahun depan, nyicil sekian, tapi harganya masih tentatif, tapi nabung aja dulu, jadi nanti tahun depan sisanya udah nggak banyak, kan gitu misalnya. Bisa nabung kayak gitu, itu nanti orang travel dah yang tahu. Kalau saya milihnya lunas baru berangkat, ya, bukan baru naruh duit 1 juta 2 juta diutangin, enggak kayak gitu ya. Kita sholat aja pakai kena ngutang, gimana? Lah itu ibadah haji, ibadah umroh, ibadah ziarah makam Nabi ngutang, itu gimana?
Ya udah simpulin aja sendiri dah gitu. Terus kalau masalah tentang pinjaman uang terkait masalah riba, gini Bu Eri, pinjaman itu biasanya ada yang cuma-cuma, pinjaman dana usaha. Apa jaminannya? Gak ada. Gak ada jaminan kan? Langsung dikasih, kita yang terus tiap bulannya bayar bunga sama dia. Yang begini nih, yang mana yang excuse? Biasanya itu jatuhnya seperti kita memberi penggadaian, ada borahnya, ada jaminan. Nah, ini saya punya ruko, suratnya kita taruh, kita dapat uang kan gitu. Nah, kita cari dana pinjaman yang kayak gini nih. Nah, yang begini-begini nih kata ulama, ini boleh nanti dilurusin dari akadnya, akad perjanjian kita. Makanya cari bank syariah, karena kok sebenarnya gini, cara kerja bank syariah dengan bank konvensional itu nggak ada bedanya, tapi yang bedanya fatal, akad dalam serah terima itu yang membedakan. Jadi kalau kita mau pakai jasa itu, biasanya tuh ada borahnya. Jadi saya mau bercicil beli barang, cicilan itu kan jadi jaminannya dia dulu. Kan hukum beli cicilan itu boleh dalam Islam. Islam juga menghalalkan penggadaian. Kita boleh ngegadain sesuatu. Nah, tapi hukumnya itu kan perlu didasari betul-betul hukum fikihnya, fikih muamalatnya, fikih daripada perniagaan. Maka kalau yang sifatnya cuma-cuma dia pinjemin kita uang tapi terus kita bayar bunga dia tiap bulan itu nggak boleh, jelas. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau Bu Eri ini dengan usaha yang semacam ini, kita masih membutuhkan support. Kalau kata saya bilang support ya, dari bagian daripada usaha, karena kita butuh dana, cair dana. Kita punya aset tapi nggak ada duit, ibaratnya gitu. Cari bank syariah, karena akadnya di situ yang menyelamatkan kita daripada bank konvensional. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebih begitu Ibu-ibu ya. Insyaallah pelajaran hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi dalam kumpulan yang dipenuhi dengan kemanfaatan dan kebaikan. Terima kasih Ibu untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول
سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بطارك نذكر الله وكاتبنا ترضى